Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Teman-teman, ini jutaan rakyat Indonesia kecewa ya dengan hasil timnas Indonesia bertemu Australia di kandang Australia ini. Saya yakin pada kecewa ya, kalahnya terlalu banyak teman-teman ya. Jadi ini enggak sesuai dengan harapan. Jadi di dalam pengamatan para pengamat sepak bola, Indonesia diperkirakan bisa menang. Ternyata Indonesia malah kalah telak ya, kalah telak 5-1. Kenapa bisa terjadi ini teman-teman ya? Karena saya lihat permainannya nggak ini ya, nggak fokus, masih ngambang ya teman-teman, masih ngambang. Jadi apa ya, saya nggak ngerti ya, apakah karena baru ya, atau baru ngeblind, atau terlalu nafsu ya. Jadi ini anti klimaks ya, anti klimaks teman-teman. Jadi saya baru saja ketemu banyak penggemar bola ya, pada kecewanya luar biasa. Kalau kalahnya 1 ya nggak masalah ya, 0-1 atau 2-1 gitu nggak masalah. Ini 5-1 teman-teman ya. Terus ada tendangan penalti Kevin nggak masuk, itu kan bikin kecewa juga. Terus di apa namanya, Natanco dia terlihat narik kaos ya, itu juga nggak perlu ya, seperti itu tuh sebenarnya nggak perlu ya. Jadi memang ini mungkin karena waktunya terlalu sedikit ya, pertemuan antara Patrick dan pemain ini ya, atau apa ya, ini butuh apa ya, pendalaman ya teman-teman. Kalau kita hanya bicara in out ya gampang ya, out artinya mending Sintayong atau mending Patrick gitu ya. Nah ini yang saya rasa mengecewakan seluruh pendukung timnas Indonesia, seluruh Indonesia. Karena ini di Australia aja, itu gedungnya itu ya teman-teman, stadionnya itu merah loh teman-teman. Jadi rakyat Indonesia banyak sekali yang nonton, ya 50-50 dengan supporter Australia. Jadi ini banyak yang kecewa sekali. Ini peluang yang sebenarnya bagus sekali kalau untuk meraih ya tiket untuk Piala Dunia. Ini kalau Indonesia nggak kalah aja udah bagus ya perkiraannya. Ini masalahnya kalahnya 5-1 ya teman-teman, ini mengecewakan. Jadi timbul pertanyaan lagi, apakah nanti melawan Bahrain bisa menang? Kita ragu teman-teman kalau mainnya begini ya. Bahrain kuat teman-teman, dia sekarang sudah on fire ya. Dia membuktikan dirinya juara tuh. Kalau mainnya seperti ini, ya pasti ada yang meragukan bahwa Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia kali ini. Terus kemudian Sintayong juga nobar ya, Sintayong nobar teman-teman. Nah ini penggemar Sintayong banyak sekali masih mengeluh-elukan sama Sintayong ya, tadi di nobarnya dengan salah satu YouTuber terkenal. Ya, hidup Sintayong. Nah, jadi kalau melihat cara mainnya begini ya teman-teman, saya berpikir bahwa Sintayong memang hebat sekali. Ya, hebat sekali kenapa coba? Ya, gampang nilainya. Sintayong memulai dari nol ya, bisa membawa semua tim Indonesia segala umur bisa masuk Piala Asia. Bayang nggak? Karena semua mencontoh Sintayong. Bisa membawa tim seluruh Indonesia masuk ya, kelompok umur ya, dari U16, U20, U23 ya, senior. Bisa membawa tim Indonesia masuk ke Piala Asia. Bahkan sampai ke semifinal ya, ke semifinal Piala Asia. Sayangnya di playoffnya nggak masuk ke Olimpiade, itu sayang sekali teman-teman.
Bahkan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan saat itu U23. Ya, jadi sekarang timbul lagi penggemar Sintayong. Ya, ada mulai hashtag kembali ya Sintayong nih. Ya, tapi kita ya tergantung kepada PSSI ya. Mungkin ini karena baru ya, kita juga nggak ngerti. Tapi kalau cara mainnya seperti ini, ya kalau cara mainnya seperti ini sampai kalahnya 5-1, wah ini terlalu. Penalti nggak masuk juga ya, Kevin Dick. Wah ini rakyat Indonesia gimana nih? Apakah dukungannya terhadap Patrick Kluivert ini bulat? Saya rasa enggak ya, enggak bulat teman-teman. Sejak awal kan enggak bulat ya. Dengan digantinya Sintayong banyak yang pro kontra. Nah hari ini yang diharapkan Patrick Kluivert bisa minimal meraih angka 1 di kandang Australia. Karena dulu Sintayong di GBK ya bisa meraih angka 1 ya, tidak kebobolan, bisa menahan Australia. Sekarang kita kalah 5-1 dari Australia. Ya ini yang membuat para penggemar timnas pasti terbelah ya, pasti terbelah. Bagaimana nggak terbelah ya teman-teman? Kalahnya 5-1. Terus tendangan-tendangan bola matinya Indonesia sering kemasukan tadi. Tendangan sudut aja berapa ya? 3 kalau nggak saya. Dari tendangan sudut aja nih. Penalti 1, serangan balik 1. Ya, tendangan sudut 2, serangan balik 2, ya, penalti 1. Jadi 5. Indonesia murni ya, golnya bagus dari Ole tadi. Nah ini jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman. Apakah Patrick Kluivert itu menjanjikan? Ya, menjanjikan. Padahal pemainnya lengkap loh. Ini yang jadi pertanyaan timnas para pendukung timnas Indonesia. Tapi saya yakin ya dengan track recordnya Patrick Kluivert dan Pastur, ini kita sih nggak ragu ya. Tapi kalau melihat menghadapi Australia aja kalah telak seperti ini, berarti pembacaannya ya, cara membacanya masih berjago Sintayong. Sintayong dengan pemain yang serba terbatas saja ya, dengan pemain yang serba terbatas, Sintayong bisa menahan Jepang ya di GBK. Padahal waktu itu pemain bukan Jepang ya, Australia, sorry. Pada saat itu pemain Australia itu lengkap teman-teman. Bahkan yang pemain andalannya itu main saat itu. Sintayong bisa nahan ya, memperoleh poin 1. Sekarang dengan pemain yang lengkap Indonesia kebobolan 5-1. Nah, ini saya rasa timbul pertanyaan banyak nih ya, nih. Kalau gitu masa depan timnas Indonesia di Patrick Kluivert akan seperti apa nih? Ya, masa depan timnas Indonesia di Patrick Kluivert akan seperti apa? Ini pertanyaannya. Marcelino bagus mainnya ya, Marcelino luar biasa nih anak. Mainnya bagus banget ya. Di kroyo 3 aja masih bisa gitu ya, memainkan bola. Bayang nggak? Sayang ya, tendangan penalti Kevin Dick nggak masuk. Kalau Paku dapat hadiah penalti Kevin Dick bisa memasukkan bola, itu mental timnas Indonesia akan beda. Ya, mental timnas Indonesia akan beda. Yang saya pikir tadi serangan balik itu bisa kecolongan lagi seperti waktu melawan Cina. Ya. Saat itu, ini keras juga di Patrick Kluivert, serangan balik Australia cepat sekali ya. Akhirnya Martin Pas gak berdaya menghadapi 1 lawan 1. Aduh teman-teman, silakan komen ya. Saya sudah lemes duluan tadi waktu babak pertama kalah 3-0. Aduh lemes. Terus penonton nobar itu ya pada lemes juga. Babak pertama kalah 3 dari Australia.
itu lambang sulit untuk mengejarnya. Ternyata betul masuk anak di dua. Oke, itu aja teman-teman ya. Kita mau komentar apa lagi ya? Kita banyak sebenarnya mau komentar. Apakah Patrick Kluivert bisa memperbaiki timnas Indonesia? Ini yang jadi pertanyaan teman-teman. Ya, kalau lawan Australia sebegini tajamnya ya kalahnya, dalamnya kalahnya. Berarti kalau gitu memang Sintayong luar biasa ya. Dengan materi yang serba terbatas bisa menembus Piala Asia. Semua umur ya, luar biasa ya. Digeber sama Sintayong untuk latihannya, fisiknya. Jadi kalau begitu bagaimana nih, bobotnya terpecah nih. Supporter timnas Indonesia terpecah ya, ada yang menginginkan Sintayong kembali, ada yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert, ada yang ingin memaklumi, terpecah nih teman-teman ya. Yang pasti hari ini supporter timnas Indonesia, rakyat Indonesia lemes lihat Indonesia yang didukung banyak sekali di Australia, rakyat Indonesia di sana sampai stadionnya itu memerah ya, ternyata kalah 5-1. Silahkan komen teman-teman ya, saya nggak bisa memberikan konklusi seperti apa sebenarnya, saya punya opini ya, tapi nggak saya keluarkan. Silahkan teman-teman komen bagaimana masa depan timnas di tangan Patrick. Terima kasih teman-teman sudah nonton, update terus berita-berita yang lain dari Pak Akan TV. Sampai jumpa.